Konflik perebutan lahan kembali pecah di Tanah Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Senin 22 September 2025. Sejumlah masyarakat adat menjadi korban penyerangan oleh ratusan pekerja PT Toba Poplestari atau TPL. Menurut kesaksian warga, sekira 150 orang yang terdiri dari petugas keamanan buruh harian lepas dan pemuda berpakaian preman berkumpul di wilayah adat dengan membawa tameng dan potongan kayu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan, Alija Maghribi. Halo, selamat siang rekan Alija. Ya, selamat siang, Anggra. Bisa dilaporkan bagaimana motif dan kronologi lengkap bentrokan pecah yang terjadi antara masyarakat adat Sihaporas dengan pekerja PT TPL ini? Ya, terima kasih, Anggra. Saya laporkan bahwasannya kondisi di Siaporas, Kabupaten Simalungun, telah terjadi bentrok antara pegawai PT TPL dengan masyarakat adat Siaporas yang merupakan masyarakat yang menempati area desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamani, Kabupaten Simalungun. Jadi konflik itu terjadi pada Senin pagi kemarin, di mana dari pihak PT TPL bentrok dengan masyarakat adat yang beraktivitas di area hutan adat yang mereka klaim. Jadi perlu saya jelaskan, Angga, bahwasanya klaim dari pihak TPL menyatakan bahwasanya mulanya mereka melakukan serangan lantaran saat melakukan penanaman dan pemanenan eukaliptus di area hutan produksi, langkah mereka di jalan diadang oleh masyarakat adat dengan membarikade dengan batang kayu, kemudian melempar para pekerja dengan ranting dan batu. Jadi sehingga mereka melakukan aksi balasan berupa serangan terhadap warga. Seperti itu, Angga. Baik rekan Alija, alat atau senjata apa saja yang digunakan kedua belah pihak saat bentrokan pecah terjadi? Ya, kebetulan karena terjadi itu pagi hari, di mana dari pihak PPL melakukan aksi pemanenan dan penanaman eukaliptus di area hutan produksi. Jadi mereka kebetulan datang membawa perlengkapan-perlengkapan pekerjaan. Namun waktu bentrok dengan warga, itu para pekerja BPPPN itu membawa tameng kemudian pentungan seperti itu dari pihak warga sendiri yang menggunakan segala cara seperti ranting-ranting pohon, kayu seperti itu, sehingga aksi saling bentrok dan gesekan berujung pada kekerasan fisik. Jadi sebanyak 33 orang dibawa ke rumah sakit Harapan dari pihak masyarakat adat, sementara sekitar 5 orang dari pihak PT TPL itu dibawa ke rumah sakit umum Kota Wisata Harapan. Seperti itu, Angga. Baik, rekan Alija, berapa jumlah korban yang terluka dan sejauh mana kondisi mereka saat ini setelah dilarikan ke rumah sakit? Ya, perlu saya laporkan Angga bahwa kawan saya saat ini berada di Harapan, di mana di sini ada 9 orang masyarakat adat dilakukan perawatan intensif dari 33 warga sekitar Polres juga di sini ya, di juga yang mengalami penganiayaan itu berobat jalan. Sementara yang 9 orang itu karena mengalami luka sehingga pendarahan itu dibawa ke Rumah Sakit Harapan, dibawa oleh pendeta Walden Citanggang. Sementara dari pihak PPL itu dilaporkan ada 3 pegawainya, kemudian dari sekitar 2 orang itu ada mitra kerja dari PT PPL itu dibawa ke Rumah Sakit Harapan. Nah, saya juga laporkan Andra bahwasanya hari ini di waktu saat kita laporan ini PT TPL melakukan konferensi pers di Kota Medan dengan awak media yang ada di Medan. Seperti itu. Andra. Baik rekan Alija, kerusakan apa saja yang ditimbulkan dalam bentrokan ini termasuk fasilitas atau properti milik warga? Nah, untuk dari pihak warga sendiri, mereka selain lahan area pertanian mereka yang rusak, kemudian ada pos-pos mereka seperti bibit-bibit mereka yang ada di ladang juga dirusak oleh pegawai PT PTN. Sementara dari pihak PT PTN sendiri mengaku bahwasannya selain mengalami kerugian materi berupa pertanian mereka yang diganggu, mereka juga melaporkan bahwasannya 2 unit mobil mereka mengalami kerusakan karena dibakar oleh masyarakat adat ya. Satu mobil double kabin, kemudian satu lagi itu truk, begitu. Seperti itu.
Baik rekan Alija, lalu bagaimana langkah hukum yang akan ditempuh masyarakat adat Sihaporas untuk menindaklanjuti insiden ini? Jadi Anggra, tadi malam Bapak Kapolres Simalungun, Bapak Aritonang itu telah menyambangi korban yang ada di Rumah Sakit Harapan. Kemudian pihak Kapolres sendiri menyampaikan sangat terbuka apabila masyarakat adat menyiapkan laporan kekerasan yang dialami. Bapak Kapolres juga menyampaikan bahwasanya pihak PT TPL juga telah melaporkan aksi penganiayaan dan kerusakan lebih dulu ya. Jadi pihak TPL telah melaporkan lebih dulu ke Polres untuk memberikan jalan tengah. Nah, baik dari Kapolres ini bahwasannya besok hari Rabu itu akan dilakukan upaya cooling down dengan Forkopimda Kabupaten Simalungun. Nantinya akan dibahas rapat bersama dengan Pemkab Simalungun dan DPRD Simalungun. Kemudian untuk area lokasi sendiri saat ini itu dilakukan sterilisasi di mana lokasi kejadian gesekan di daerah Bantul Pengaturan itu dilakukan sterilisasi dengan kehadiran satu kompi Brimob dari Polda Sumut. Sampai dengan sterilisasi ini akan memakan waktu sampai dengan kasus ini dianggap telah emosi masyarakat juga telah menurun sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan selanjutnya. Seperti itu. Baik rekan Alija, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kampungnya dan kita mengosongkan dari karyawan-karyawan maupun petugas dari TPL. Kemudian lanjut kami juga tadi sudah melaksanakan kegiatan pertemuan dengan pihak TPL dan Panghulu dari Desa Sihaporas untuk menyampaikan bahwa situasi lokasi kita anggap sebagai situasi status quo dan kita meminta seluruh pihak untuk bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun sementara di daerah konflik, sehingga ke depan kejadian yang sama tidak terulang kembali. Dan direncanakan akan ada tindak lanjut berupa pertemuan yang direncanakan pada hari Rabu nanti dengan seluruh Forkopimda, dengan masing-masing pihak dan tokoh-tokoh yang akan kita undang di Pemkab Simalungun. Kemudian Bapak Kapolda secara khusus sudah memberikan perintah kepada kita untuk melakukan pemantauan dan pengamanan secara menyeluruh dan sudah dikirimkan perbantuan kepada kami sebanyak 1 kompi Brimob untuk melakukan pengamanan dan menjamin situasi aman, sehingga kami harapkan masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan aktivitas. Terima kasih. Izin komandan, itu terkait latar belakang masalah sehingga kasus itu terjadi apa tuh? Ya, latar belakang masalah ini cukup panjang ya. Ini sudah kalau nggak salah dari tahun 2015 dan sampai sekarang ini belum selesai, yaitu saling klaim antara TPL dengan masyarakat di Sihaporas, khususnya lahan di Sihaporas tersebut. Nah, itu jadi penyebab masalah utama. Dan dari kedua pihak dan adakah laporan ke pihak polisi? Pada hari ini sekitar pukul 8 pagi tadi masyarakat kemudian didatangi oleh pihak PT TPL secara beramai-ramai dengan perlengkapan security, ada yang menggunakan helm, kemudian tameng dan juga membawa potongan-potongan kayu mendatangi mereka yang sedang melakukan aktivitasnya di wilayah adat di Sihaporas. Dan ini bukan kali pertama, tetapi ini sudah yang beberapa kalinya masyarakat menghadapi kekerasan.
Pada hari ini ada sekitar 33 orang yang mengalami kekerasan. 10 orang diantaranya sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Oleh karena itu kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanah Batak mengecam tindakan PT TPL yang selalu melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat yang terus mempertahankan haknya atas wilayah adatnya untuk memenuhi kehidupan mereka. Melawan atau mempertahankan tanahnya, masyarakat banyak menjadi korban karena dipaksa untuk keluar dari tanahnya untuk dikuasai oleh TPL, dan beberapa itu mengalami korban seperti kita lihat tadi di rumah sakit ini. Ada yang mengalami luka robek di bagian wajah, bibir, di bagian mata, dan sebenarnya ada yang paling parah, yakni seorang ibu yang sedang terluka mulutnya. Mungkin saudara-saudara sudah lihatlah di media sosial, tapi karena cepat tadi ditangani ke puskesmas terdekat, sebelum saya datang sudah ditangani, jadi tidak kita bawa ke sini. Yang kita bawa ke sini itu ada 9 orang. Ada 6 orang duluan dengan ambulans yang pertama, karena setelah mendengar informasi itu dari masyarakat, kita langsung berangkat ke Singapura. Emang tadi sedikit agak jengkel saya di portal Aidnauli itu, karena security TPL tidak langsung mudah membuka portal ya. Karena saya merasa itu ambulans itu demi kemanusiaan tidak boleh dirintangi begitu. Dalam perang pun ambulans tetap jalan, alasan kemanusiaan. Oke, saya ikuti itu dan akhirnya dibuka, sehingga saya menuju tempat berkumpul masyarakat, yakni kampung yang bisa aman lah, di suatu rumah. Kebetulan hujan juga, dan ke tempat itu, yakni posko tempat konflik itu tidak bisa dicapai dengan mobil karena hujan, karena tanjakan itu juga licin. Maka kami putuskan untuk di kampung, dan dibawalah ke kampung itu dengan sepeda motor para korban. Jadi saya katakan supaya semua yang korban itu, yang mengalami luka itu, supaya dibawa ke rumah sakit. Dan kita tahu rumah sakit ini sangat terbuka, maka saya langsung telepon pihak rumah sakit, sehingga rombongan pertama itu sudah tiba ya, kira-kira jam 5:30 sudah tiba di sini untuk dirawat 6 orang, dan kemudian bersama dengan saya di ambulans yang kedua itu ada 3 orang. Jadi di rumah sakit ini ada 9 orang. Tambah tadi 1 orang ibu yang dirawat di puskesmas itu ada 10 orang berarti. Dan juga tadi saya baru ditelepon, mungkin tadi belum terlalu terasa ya ketika kejadian itu, dan kemudian saya ditelepon bahwa ada 5 orang lagi yang ya harus dibawa ke rumah sakit. Jadi teman-teman di sana masih koordinasi untuk mencari ambulans gitu. Izin Pastor, infonya ada ya mahasiswa ITB Pastor, padahal dia bukan masyarakat. Betul. Nah itu tadi juga, wah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.